Novel audio berseri terbaru hari ini. 4538 cincin naga 4540 master di dunia para dewa dan manusia. Di mana si kutu kupret tua Wuji? Lota bertanya. Semua orang sedikit terkejut, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Sentian. Sentian sedikit terdiam. Mencari tahu Wuji, itu semua tergantung pada apa yang dia lakukan. Bukannya aku memanggil tahu Wuji ke sini. Luo Zongfeng, pemuda itu adalah Sentian. Ada orang kuat di belakangnya, dan pendeta Tao Wuji juga datang membantunya. Zhongzu Zhou menunjuk ke arah Sentian dan berkata. Luo Ta memandang Sentian dengan sedikit rasa jijai di matanya. Kutu kupret tua itu, Wuji, ada di sini untuk membantumu, jadi panggil saja dia. Dan orang kuat di belakangmu, panggil mereka bersama dan biarkan aku membersihkannya bersama, agar tidak membuang waktu. Saya tidak tahu di mana Tuan Wuji berada, dan dia tidak di sini untuk membantu saya. Sentian menggelengkan kepalanya. Luo Zongfeng, Sentian ini hanya akan muncul ketika nyawanya terancam ketika dia akan mati, dan orang kuat di belakangnya akan muncul. Zuo Tian berbisik di telinga Luo Ta. Masih ada hal seperti itu. Luo Ta sedikit mengernyit, jika Anda membiarkan saya menyerang seorang biksu muda di alam kesengsaraan, bukankah saya akan ditertawakan? Pergi dan tangani anak itu. Pukul saja dia hingga terluka parah. Jangan bunuh dia, jangan sampai orang kuat di belakangnya berhenti datang. Ya, Zuo Tianzeng mengangguk, tetapi memandang Master Klan Zhou dan berkata, Master Klan Zhou, aku akan menyerahkan Sentian padamu. Pergilah dan rawat dia. Bolehkah saya pergi? Setelah mendengar ini, Master Klan Zhou sedikit enggan. Apa? Kamu, biksu tingkat 4 di alam Mahayana, tidak bisa menghadapinya di alam kesengsaraan? Zuo Tianzeng menyipitkan matanya dan berkata, Pemimpin, anak ini tidak bisa hanya melihat levelnya. Dia bisa bertarung melebihi levelnya. Aku takut. Pemimpin klan Zhou tidak ingin mengambil tindakan karena dia tahu bahwa Sentian tidak bisa hanya melihat alam di depannya. Dan dia masih perlu menghemat kekuatannya untuk digunakan kabur. Apakah kamu tidak memiliki 2 murid lagi? Tidak apa-apa jika kalian bertiga berkumpul. Jika kamu tidak melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zuo Tianzeng mengancam Zhou Zongzu. Dia hanya ingin membuat Zhou Zong mengambil tindakan dan menyelamatkan orang ini dari selalu berpikir untuk kabur. Melihat ini, pemimpin klan Zhou hanya bisa mengangguk setuju, lalu menatap Sentian. Suara serak. Apakah kamu berani menantangku? Klan Master Zhou bertanya. Sentian memandang Master Klan Zhou dan menggelengkan kepalanya. Apa? Kamu tidak berani? Apakah kamu masih ingin memulai pertarungan kelompok? Kalian harus berpikir jernih, jika terjadi perkelahian kelompok, kalian semua akan mati. Kata Master Klan Zhou. Saya tidak ingin memulai pertarungan kelompok, saya hanya ingin menantang kalian bertiga, tuan dan murid, sendirian. Sendiri, itu benar-benar tidak ada artinya. Sentian tersenyum. Sekarang dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, dan pedang pembunuh naga telah dipulihkan, roh pedang Zhongli juga telah pulih, jadi Sentian sama sekali tidak meremehkan biksu Mahayana tingkat 4. Nadamu sangat keras. Kamu ingin aku menghancurkan yang mulia bocil. Ketika Tianxia melihat Sentian meremehkan guru dan muridnya, dia langsung menjadi marah. Pedang berwarna merah darah langsung muncul di tangannya, dan dia melompat dan langsung menuju Sentian. Jangan gegabah. Melihat ini, Master Klan Zhou dengan cepat meneriakkan pengingat. Tapi saat ini, Tianxia sudah menyerang Sentian. Pedang berwarna merah darah di tangannya memadamkan ribuan lampu merah dengan satu serangan. Di alam Mahayana tingkat kedua, dia dianggap sebagai master di dunia para dewa dan manusia. Hanya serangan pedang ini yang membuat ekspresi banyak orang sedikit berubah. Tuan Shen, izinkan saya membantu Anda. Xiao Jian melihat ini dan ingin membantu Sentian memblokir kejahatan ini. Kekuatan Xiao Jian lebih tinggi dari Tianxia, jadi jika kita bertarung, dia pasti tidak akan kalah. Tidak perlu, ini hanya alam Mahayana tingkat kedua. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Engahlah. Saya melihat pedang melintas dengan cepat, dan badan Tianxia langsung terbelah menjadi 2 bagian. Darah keluar, dan bagian dalam berserakan di lantai. Seorang biksu tingkat 2 di alam Mahayana dibunuh oleh Sentian,
biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, hanya dengan satu lambaian tangannya. Kesenjangan kekuatan ini membuat banyak orang tercengang. Lagi pula, banyak orang yang belum pernah benar-benar melihat kekuatan Sentian. Tianxia. Melihat ini, mata pemimpin klan Zhou dan Tianluo tiba-tiba memerah. Zhuo Tianzeng sedikit mengernyit dan tampak khawatir. Tapi Narota tersenyum dingin, anak ini agak menarik. Tolong berikan nyawa muridku. Mata pemimpin klan Zhou memerah, dan pedang tiba-tiba muncul di tangannya, menyerang ke arah Sentian. Melihat ini, Tianluo juga mengangkat pedangnya dan melangkah maju, dan keduanya menyerang Sentian bersama-sama. Pedang klan Master Zhou memancarkan cahaya dingin, pedang itu sekuat badai yang dahsyat, dan setiap gerakan mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Tianluo, sebaliknya, lincah dan bergerak seperti hantu, mencari peluang untuk menyerang. Sentian memasang ekspresi tegas di wajahnya, memegang pedang pembunuh naga dan berdiri diam. Matanya menampakkan tekad dan kepercayaan diri yang tiada taraf, seolah musuh di hadapannya sama sekali tidak bisa menjadi ancaman baginya. Master klan Zhou adalah orang pertama yang bergegas ke depan Sentian, dan menebas dengan kekuatan kekerasan dengan pedang di tangannya. Sebelum pedang itu tiba, energi pedang yang kuat telah menyebabkan retakan muncul di tanah. Sentian tidak panik, berbalik sedikit ke samping, dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Zhongzhu Zhou meleset dari sasaran dengan satu pukulan, dan segera mengubah gerakannya. Pedang itu tersapu, mencoba memotong pinggang Sentian. Mata Sentian menyipit, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, bertabrakan dengan pedang Master Klan Zhou. Kapan? Dampak tajam bergema di langit, dan dampak yang kuat membuat Master Klan Zhou mundur beberapa langkah, tetapi Sentian tetap tidak bergerak. Pemimpin klan Zhou terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sentian, seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat 9, benar-benar dapat bersaing langsung dengannya, seorang master alam Mahayana tingkat keempat, dan dia tampak begitu santai. Tapi saat ini, pemimpin klan Zhou begitu diliputi amarah sehingga dia tidak peduli dan mengayunkan pedangnya untuk menyerang Sentian lagi. Tianluo juga mengambil kesempatan untuk menyerang dari samping saat ini. Pedangnya licik seperti ular berbisa, menusuk bagian vital Sentian. Sentian mendengus dingin, membalikkan badannya sedikit, dan menikam pedang pembunuh naga seperti kilat, secara akurat memblokir serangan Tianluo. Tianluo merasakan kekuatan besar datang dari pedangnya, membuat lengannya mati rasa. Ketiganya langsung bertarung bersama, bayangan pedang terjalin, dan kekuatan spiritual meluap. Orang-orang di sekitar menyaksikan pertempuran sengit ini dengan gugup, tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Sentian. Seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat 9 benar-benar bisa bertarung dengan Master Klan Zhou, yang berada di alam Mahayana tingkat keempat, dan Tianluo, yang berada di alam Mahayana tingkat kedua. Dunia, Sentian menjadi semakin berani saat dia bertarung. Pedang pembunuh naga sepertinya memiliki kehidupan di tangannya, dan kekuatan pedang menjadi semakin kuat. Pedang pembunuh naga di tangan Sentian berkilauan seperti bintang, mempesona orang. Meskipun Master Klan Zhou dan Tianluo berada pada level tinggi, mereka secara bertahap merasa kewalahan dengan serangan Sentian. Sial, kenapa anak ini begitu kuat? Master Klan Zhou mengutuk dalam hatinya. Dia mulai menyesal telah mengikutinya, tetapi sekarang tidak ada jalan keluar dan dia hanya bisa gigit jari dan terus berjuang. Tianluo juga menyadari betapa kuatnya Sentian, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Tapi dia tahu jika mereka mundur saat ini, hanya kematian yang menunggu mereka. Jadi, dia mengertakkan gigi, mengangkat pedangnya lagi, dan bersama dengan Master Klan Zhou melancarkan serangan yang lebih kejam terhadap Sentian. Membosankan, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Tianluo tanpa ragu-ragu, dan pedang pembunuh naga itu tertusuk seperti kilat. Tianluo tidak punya waktu untuk bereaksi, dia hanya merasakan hawa dingin di dadanya saat pedang pembunuh naga menembus dadanya. Matanya membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan dia perlahan terjatuh. Tianluo, pemimpin klan Zhou meraung dengan sedih. Melihat muridnya yang telah meninggal, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersedih. Sentian harus ditangani sesegera mungkin, jika tidak, dia juga akan kehilangan nyawanya.
Pemimpin klan Zhou mengayunkan pedangnya lagi dan bergegas menuju Sentian. Kekuatan pedangnya menjadi lebih gila, seolah-olah dia akan memotong Sentian menjadi beberapa bagian. Sentian tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pedang pembunuh naga di tangannya bertabrakan dengan pedang Master Klan Zhou berulang kali, membuat suara keras. Namun, setelah beberapa gerakan, pemimpin klan Zhou tiba-tiba merasakan rasa ringan di tangannya. Dia melihat pedang di tangannya lagi, dan pada titik tertentu, hanya gagang pedang yang tersisa di tangannya. Kekuatannya memang tidak sebaik Sentian, namun pedang di tangannya tidak kalah dengan pedang pembunuh naga milik Sentian. Pemimpin klan Zhou tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan mati. Setelah melihat sekeliling 2 kali, Master Klan Zhou berencana mencari kesempatan untuk kabur. Jika ingin kabur, selain mewaspadai Sentian, ia juga harus mewaspadai Zhuo Tianzeng. Sentian, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Pemimpin klan Zhou membuang gagang pedangnya, aura di badannya terus melonjak, dan aliran kabut hitam muncul dari badannya. Sentian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pemimpin klan Zhou seperti itu. Dia tahu orang ini akan kabur, dan alasan mengapa dia melakukan ini hanya untuk pertunjukan. Kamu ingin kabur? Sentian tertawa. Pemimpin klan Zhou sedikit terkejut, lalu berbisik, saya tidak punya permusuhan dengan Anda, jadi mengapa mempertaruhkan nyawa saya? Bukan niat awal saya untuk berurusan dengan Anda, dan saya terpaksa tidak melakukan apapun. Saya mencari kesempatan untuk kabur, berharap membiarkan saya hidup. 2 murid saya telah mati di tangan Anda, jadi Anda telah membayar harganya. Pemimpin klan Zhou sebenarnya memohon pada Sentian untuk menyelamatkan nyawanya. Sentian mengangguk, kamu bisa kabur, aku tidak akan pernah mengejarmu. Terima kasih. Setelah Zhou Zongzu selesai berbicara, badannya terbungkus kabut hitam, dan dia melompat dan terbang menuju kejauhan. Melihat pemimpin klan Zhou tiba-tiba kabur, baik orang-orang dari aliansi penyegel iblis dan dinasti Xiao semuanya bingung. Mereka mengira pemimpin klan akan mengikuti Sentian sampai mati. Saya tidak menyangka itu hanya gertakan, lalu saya mengambil kesempatan itu untuk kabur. Zhuo Tianzeng juga tertipu oleh pemimpin klan Zhou itu. Ketika dia melihat tuan klan Zhou tiba-tiba kabur, Zhuo Tianzeng segera mengutuk, sialan, kamu masih ingin kabur tepat di depan hidungku, mari kita lihat apakah aku tidak membunuhmu. Zhuo Tianzeng hendak mengejar pemimpin klan Zhou, tetapi dihentikan oleh Luo Ta di sampingnya. Tidak perlu mengejar. Setelah Luo Ta selesai berbicara, dia tiba-tiba meninju ke arah di mana Master Klan Zhou kabur. Kekosongan yang terlihat dengan mata telanjang bergetar beberapa saat, lalu menyusut. Pemimpin klan Zhou, yang telah kabur hampir 100 mil, hanya merasakan badannya menegang, dan kemudian meledak. Badan pemimpin klan Zhou langsung dibombardir menjadi bubuk dengan sebuah pukulan. Pada saat ini, semua orang di dinasti Xiao sangat ketakutan hingga mereka panik. Hampir 100 mil jauhnya, seorang biksu Mahayana tingkat 4 dipukuli hingga menjadi bubuk hanya dengan 1 pukulan. Ini terlalu unik. Sentian juga sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi sangat jelek. Wah, aku tidak menyangka kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya aku sendiri yang perlu mengambil tindakan. Setelah Luo Ta selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih Sentian dengan telapak tangannya. Badan Sentian seperti terkurung, tidak bisa bergerak sama sekali, dan langsung disedot ke telapak tangannya oleh Narota. Sentian berjuang mati-matian, tapi tidak membantu. Xiao Yuanshan dan yang lainnya juga ingin membantu, tetapi mereka ternyata tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Sentian hendak jatuh ke telapak tangan Narota, tiba-tiba cahaya putih muncul di kehampaan. Kemudian seorang pria parubaya muncul di depan semua orang. Pria parubaya itu mengenakan pakaian polos dan terlihat sangat anggun. Saat pria parubaya itu muncul, badan semua orang menjadi rileks, dan Sentian juga berada di luar kendali Narota. Tuan Si. Sentian sangat terkejut saat melihat orang itu datang hingga dia hampir melemparkan dirinya ke pelukan Tuan Si. Ketika Xiao Feng melihat Tuan Si, wajahnya juga penuh kegembiraan, dan dia berkata kepada Xiao Yuanshan, ayah, orang ini adalah guru di belakang Tuan Shen. Dia juga yang memberitahuku bahwa Tuan Shen adalah orangnya. Peluang besar bagi dinasti Xiao kita. Namun, mereka yang mengikuti Xiao Yuanshan dari dinasti Xiao memandang Tuan Si dengan ekspresi serius.
Karena mereka tidak bisa merasakan sedikitpun fluktuasi nafas dari Tuan Si, dan mereka tidak bisa melihat sedikitpun orang kuat. Dia lebih seperti seorang sarjana lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Bersambung ke 4541.